Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Masih Muhammad Al-Qur'an Bismillah ta'ala. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil khususwa fi muslimin wa ila hadratil Imam Al-Manawi wa ila hadratil Sayyid Abdul bin Haddad Sulaiman. Wa jami masyayikh sarana wa sayyidina wa sayyidina Umar Fatimah wa sayyidina Zubair bin Ma'ad wa sayyidina Rasulullah Sulaiman wa وإلى حضرة أرواحنا وسلم الحاضر في هذا المسجد يا الله يا الله من عباد الصالحين للشاكرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan kajian sebelumnya masalah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah kami untuk menambah supaya iman kita itu bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tambahnya kecintaan kita, tambahnya kebahagiaan kita dalam berbuat kebaikan seperti ini. Karena penting Pak, bahagia dalam kebahagiaan itu kebahagia dalam kebaikan itu penting. Senang dalam berbuat kebaikan itu penting. Pencuri saja dia nyuri atau koruptor saja itu guru senang. Jadi orang itu jadi koruptor karena mencari senang. Makanya saya berharap pada diri saya dan kepada para jamaah bareng-bareng ayo istiqomah dalam kesenangan di dalam diri kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan ini sumbernya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Terbukti dalam kitab Asy-Syifa fi Ma'rifati Huquqil Mustafa karya Al-Qadiyah. Di sini diterangkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman seperti ini. Laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah berfirman yang merapinya artinya laqad manna, sungguh. Jadi Allah itu sumpah. Lam ini lam untuk meyakinkan seseorang itu yang beriman. Masih dikasih qad. Qad itu juga penambah supaya seseorang itu tambah yakin. Laqad manna, sungguh. Kalau bahasa Jawa itu artinya yakti teman-teman. Jadi ada yaktinya, ada teman-temannya. Kalau bahasa Indonesia sungguh gitu aja. Sungguh Allah telah memberikan anugerah. Manna itu anugerah. Allah memberikan anugerah alam mu'minina bagi orang yang beriman. Nah, anugerah Allah ini apa? Yaitu izba'atsa fihim rasulan, yaitu Allah mengutus seorang utusan. Ini adalah anugerah Allah. Rasul siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang mana Rasulullah itu min anfusihim, dari golongan kita, bukan golongan jin, dari golongan kita, dari golongan manusia.
yang Rasulullah ini yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim, membersihkan manusia. Di dalam kitab tafsir Jalalain diterangkan wa yuzakkihim, ini membersihkan hati orang yang beriman dari kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu adalah ilmu nafi'. Ilmu nafi' itu adalah ilmu yang tidak hanya di lisan tapi juga perbuatan. Jadi Rasulullah itu mengajar dalam kebenaran itu bukan hanya lisannya saja, tapi juga diamalkan. Secara perbuatan juga dikerjakan, bukan hanya lisan saja. Inilah anugerah Allah. Rasulullah adalah anugerah Allah yang paling besar. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, meskipun orang-orang yang beriman dulu itu orang-orang yang tersesat. Dulu kita belum kenal siapa itu Rasulullah. Mungkin datang dari kampung ke sini tujuannya bukan ngaji seperti ini, Pak. Gak ada kepikiran bangun masjid, kemudian ngumpul bareng ngaji, gak ada kepikiran. Justru kadang di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan Islam ini besar. Itu dari awal itu orang digiring senang duit, cinta duit. Ya. Contoh kayak TKI di Korea itu berawal dari cinta dunia, cinta duit. Sekarang di sana malah mendirikan Islam itu luar biasa besar. Itu baru karena orang senang duit. Sama ketika kita menengok sejarah berawalnya Muslim atau Islam di Indonesia berawal dari orang dagang. Diawali dengan orang senang duit. Makanya jangan diremehkan orang senang duit itu sebaru kali bisa mendapatkan Allah, bisa mendapatkan berkah. Itu kalau menengok sejarah. Kembali lagi, Rasulullah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau beriman. Meskipun orang yang beriman ini dulunya itu adalah seorang berdosa. Kemudian ada pertanyaan, dulu itu saya itu gak sholat, belum kenal sholat. Sekarang saya tobat, gimana sholat dulu saya itu gimana? Ada nggak pertanyaan seperti itu, ada nggak dalam diri kita? Padahal dulu itu sudah balik. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang dakwahnya secara halus, nggak usah ditonton dulu. Yang penting kamu istiqomah menekuni kewajiban yang kamu hadapi saat ini. Waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, itu aja. Nanti kalau keimanannya sudah tebal, sudah kuat, monggo silakan kalau mau dikontrol atau dibayar sholatnya. Hadirin rahimakumullah, ini ayat ini sengaja saya sampaikan di awal karena memang Rasulullah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai umatnya yang sangat besar sekali, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah sebagai bukti rahmatnya Allah pada alam semesta. Itu Rasulullah. Mayyutikir Rasul faqad ata Allah. Sampai Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, hakikatnya dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kita ngaji hadis, kajian hadis ini sebisa mungkin diingat ketika cocok dengan amalia sehari-hari kita ingat, oh iya ya, Rasulullah itu pernah menasihati seperti ini, cocok dengan apa yang aku lakukan. Itu niati mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau gak diniati dunia lewat itu, pahala lewat. Artinya gak ada pahala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istama'a al-'alim wal 'abid. Idza istama'a dan nalikane kumpul sapa al-'alim wong kang alim. Alim syariat, orang yang berilmu yang nafik. Dikatakan seorang alim itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Tidak hanya berilmu saja secara lisan, kemudian pintar pidato, enggak, tapi juga amalnya cocok dengan apa yang disampaikan. Itu al-alim. Wal-abid dan orang yang ahli ibadah. Nanti di akhirat itu orang yang ahli ilmu, kemudian orang yang ahli ibadah ini dikumpulkan. Yang dimaksud di sini al-abid, orang yang ahli ibadah itu orang awam, seperti kita, yang ibadahnya ikut-ikutan. Kadang saja sholat itu gak tahu itu yang wajib, yang rukunnya mana, yang sunnahnya mana, gak tahu. Pokoknya asalnya asal sholat itu aja, waktu sholat. Atau bisa jadi waktu azan masjid langsung ikut ke masjid. Bisa jadi ada yang seperti itu. Itu al-abid, orang yang ahli ibadah. Tapi dalam hal ilmu, ketika dia ditanya rukun Islam berapa, misalnya rukun sholat berapa, gak tahu. Membedakan antara rukun dan sunnah di dalam sholat saja gak tahu. Ini adalah al-abid. Tapi dia istiqomah dalam beribadah. Nanti al-alim wal-abid, orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah ini dikumpulkan di akhirat. Kemudian pas lewat siratal mustaqim, ala sirat diingatasi jembatan. Kila ditakoni lil abid, mereka ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah ditanya, wahai ahli ibadah, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Jadi orang ahli ibadah nanti disuruh masuk surga. Birahmatillah, dengan kasih sayang Allah, dengan welas asih Gusti Allah. Wa turfa'laka derajat, dan kamu sudah diberikan pangkat atau derajat yang tinggi di sisi Allah. Di amal juga sebab amal, yaitu sebab ibadah. Wa ta'am diibadatikan, dan enak-enaklah di dalam surga sebab kamu di dunia dulu pernah beribadah. Jadi orang yang ahli ibadah, meskipun gak alim, yang penting disuruh sholat, suruh puasa gitu aja, itu nanti tetap ada harapan masuk surga. Kemudian wakil dari alim, yang orang yang ahli ilmu tadi ditanya oleh malaikat, kif guna, berhenti dulu kamu di sini, mau melewati siratal mustaqim, disuruh berhenti dulu. Wahai alim, orang yang berilmu, berhenti dulu. Fashfa' liman ahbabta, fashfa' nulungono sumosiro, berilah pertolongan liman kepada orang ahbabta yang kamu senangi. Dulu di dunia kamu siapa yang kamu senangi? Orang-orang terdekat kamu kan? Atau murid kamu, atau tetangga kamu yang baik? Silakan. Jadi nanti seorang ulama di akhirat itu diberikan hak mensyafaati orang-orang yang dicintai. Yang mana fa'innaka, karena sesungguhnya kamu la tashfa'u li ahadin, tidaklah bisa mensyafaati orang lain illa syufiqta, kecuali syafaatmu diterima. Artinya kamu itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, bisa mensyafaati atau bisa menolong orang lain yang kamu senangi. Karena kedudukan seorang alim atau ulama
itu faqama maqamal anbiya, kedudukannya di posisi kedudukan para nabi. Makanya ada istilah, ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Disitulah jadi diberi hak oleh Allah untuk bisa mensyafaati. Makanya mungkin kita pernah mendengar seorang guru nanti di sana narik muridnya punya murid narik muridnya, saling tarik-tarikan untuk masuk surga. Ini hadisnya di sini. Itu cerita orang alim dan orang ahli ibadah, orang ulama dan ahli ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu." Idza ahabba ing dalem nalikane seneng utawa demen sapa Allah Gusti Allah, demen seneng marang sapa abdan ing kawulane, ibtala mongko nyoba memberikan cobaan sapa Allah ing abd. Dengan tujuan apa? Liyasma'a, supaya ngrungu sapa Allah tadarru'ahu ing DP-DP abd. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang sama seorang hamba, ay arada bil khair, ketika Allah itu menghendaki baik terhadap hambanya, maka hamba tersebut diuji. Kan jangan kalau sedih ya biasa saja. Misalnya nggak punya duit, biasa saja senyum bawa ke masjid ngopi sampai RW hilang. Ngopi sambil ketawa itu ibadah, Pak. Itu benar ibadah. Ada satu hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtani bil ghadab." Jauhilah pertengkaran atau perdebatan atau saling membenci. Jangan sampai kalian itu saling membenci atau bertengkar. Artinya apa? Ketika kita dalam posisi dimanapun berada, kok kita dalam posisi baik-baik saja, itu di situ Allah menurunkan ampunan, menurunkan rahmat kepada kita. Enak apa? Jadi potensi untuk meraih ridhonya Allah itu nggak muluk-muluk, nggak harus hafal Quran, nggak harus hafal hadis ribuan, nggak harus. Dengan makan pun kita bisa meraih ridhonya Allah, malah bisa jadi wangi. Bener Pak? Dengan secuil kurma itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi kekasihnya Allah. Yaitu ketika disedekahkan dan dia dalam pikirannya itu bukan kok dia menyedekahkan miliknya, tapi ini adalah dari Allah. Saya menolong apa? Diperintah oleh Allah menolong hambanya Allah. Dengan harapan, dengan tujuan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahmatnya Allah langsung turun. Karena di dalam hadis Wasiatul Mustafa, kitab Wasiatul Mustafa itu ada keterangan yang kurang lebihnya hadisnya itu orang yang dikasihani oleh Allah, artinya dalam nama lain, dalam artian jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena banyaknya ibadah, enggak, banyaknya baca Quran, enggak, banyaknya zikir sampai tasbihnya putus, enggak, tapi seberapa banyak, seberapa sering dia mengatur jiwanya untuk bisa dermawan. Jadi perhatian tidak hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Dengan niatan ini adalah perintah Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi beda, soalnya beda. Tingkatan ikhlas beda. Orang yang bisa beramal, melakukan ibadah kok mengikuti Rasulullah, ini sebenarnya tinggi, level tinggi. Padahal sepele. Daripada saya nyari pahala. Di dalam kitab Hikam itu masalah ikhlas itu, di situ ada orang itu ada dua kelompok. Yang pertama itu orang beribadah ikhlas. Ikhlas karena Allah benar, tapi masih melihat dirinya. Ya Allah, saya sudah melakukan ibadah, ada sayanya. Ini makom atau kedudukan abdur. Abdur itu apik, bagus. Tapi kalau orang yang di level tinggi, di atasnya itu bukan menyebut diri atau bukan dia itu melihat dirinya sudah sholat, bukan, tapi ini adalah kehendak Allah. Saya bisa menjadi manusia itu pun karena Allah yang menghendakkan, bukan karena saya. Allah, saya bisa jamaah di sini juga karena takdir Allah. Jadi ikhlas yang tinggi. Di situ dikatakan orang yang masih melihat diri dalam beribadah, dirinya sendiri dalam beribadah itu masuk dalam lafaz iyyaka na'budu. La na'budu illallah. Saya, dari kata-kata saya, tidak beribadah kecuali pada Allah. Tapi ketika orang itu dalam beribadah itu ikhlas karena Allah, dia cara pandangnya ini memang semua ini adalah anugerah dari Allah, takdir dari Allah. Ini diambil dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Saya bisa seperti ini karena ditolong oleh Allah. Tidak ada pertolongan dari Allah, gak mungkin saya bisa di sini. Nah, ketika bapak-bapak bisa berpikir sampai ke situ, wes mantap. Ketika sudah sampai pikiran seperti itu, tafakurnya sampai seperti itu, ketika melakukan maksiat atau melanggar aturan Allah, itu gak sampai sedih terus meninggalkan ibadah, enggak. Tapi cepat-cepat tobat, langsung kembali. Memang Allah menghendaki saya melakukan hal seperti ini. Ya Allah, jangan kau biarkan hamba-Mu ini, jangan kau takdirkan hamba-Mu ini untuk bermaksiat. Langsung gitu. Tapi ketika orang itu beramal masih gundeli amalnya, masih karena amal, yaitu tadi masih pengen sesuatu, pengen naik surga, pengen masuk surga atau dan lain sebagainya, atau malah pengen dikasih diwujudkan di dunia sekian sekian supaya dapat rezeki banyak misalnya. Itu misalkan diuji sama Allah, gak dikabulkan, ikhlas berhenti, zikirnya berhenti biasanya. Tahajud karena dunia. Ini kalau nggak dikabulkan, kebanyakan berhenti. Itu tandanya orang yang masih beramal ibadah, masih gondeli amal. Aku nih orang ini orang tok ini. Saya kalau tidak tahajud nggak dapat ini. Pikirannya masih di situ. Jelas. Sampai di kitab Hikam. Kembali lagi hadis, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu ketika senang sama hamba kok diuji? Iya, karena Allah pengen mendengar rintihan hamba tersebut. Dan isi dari ujian ini ayyuhtabaru wa amtahanahu bi ahli marad. Sakit, ujiannya sakit. Makanya ketika kita sakit, husnudzon kepada Allah,
oh iya ya, Allah lagi senang sama kita. Hanya ini istighfar. Coba-coba alhamdulillah. Orang kalau solehnya bulan itu dikasih sakit alhamdulillah. Alhamdulillah atau susah. Ketika seseorang itu dikehendaki oleh Allah susah, berarti orang ini dipilih oleh Allah menjadi baik. Bikin atau sempit, ini bisa dikatakan miskin atau kekurangan. Itu adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah ketika bisa menjalani ikhtibar atau tes. Coba bahasa siswanya itu dites loro kasil lulus sama enggak. Kalau lulus berarti dia tambah disenangi Allah, tapi nanti ya itu tambah tinggi levelnya, tambah tinggi pula ujiannya. Ini kayak anak sekolah kira-kira gitu. Makanya ketika kita diuji oleh Allah, jangan mengeluh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu, saya pernah ngaji sama anak-anak itu, nemu ayat, saya lupa. Itu kurang lebihnya itu artinya Allah itu akan menghindarkan kemadharatan dari orang yang beriman. Selama orang itu masih beriman kepada Allah, dijauhkan dari kemadharatan yang membahayakan imannya. Tapi kan orang beriman kadang diuji, dibenci orang lain. Iya, kalau orang ini beriman beneran, Allah ketika menghendaki memuji orang ini, misalkan contoh kecil, dibenci oleh orang lain, kebencian yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu mendatangkan orang lain membenci dirinya, ini kebencian orang lain ini bisa bermanfaat untuk dirinya. Kadang ya menjadi sabar, dia bisa berpikir dewasa. Itu jadi bentuk kebencian yang bermanfaat pada orang yang beriman. Tapi ketika Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak mengendaki senang kepada hambanya, kelihatannya diberi enak, nikmat, tapi di dalam kenikmatan itu ada madharatnya. Tidak sedikit seseorang itu lalai pikirannya untuk mengingat Allah karena punya teman yang selalu membantu. Ayo merokok dan kayak rokok, ayo ngopi, akhirnya lali jamaah. Ada. Dan ada kalam ulama, musuh yang memusuhi saya itu justru malah bermanfaat sekali untuk saya daripada orang yang terus-menerus memberikan kebaikan kepada saya. Karena apa? Orang yang memberikan kepada saya terus itu bisa jadi malah tambah sering menghilangkan pikiran saya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kaidah al-insan itu manusia itu abdul insan, jadi hambanya kebaikan. Kira-kira gimana? Ketika bapak ngasih uang saya, misalkan saya itu mau marah sama bapak, gak jadi karena orang ini sudah baik sama saya. Padahal bapak posisi salah. Disitulah orang itu akan menjadi budak kebaikan. Udah nggak kenal lagi sama Allah. Padahal posisi salah itu yang ngasih kebaikan. Jadi kan banyak para wali-walinya Allah itu, orang yang memusuhi saya itu bahkan jauh lebih manfaat, memberikan manfaat kepada saya. Karena ketika orang ini dibenci oleh orang lain, dia langsung istighfar. Yang bisa mendoakan orang yang membenci tadi. Tapi ketika giliran dipuji oleh kebaikan-kebaikan, itu justru malah luntur, malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kembali lagi, ya Allah tetapkanlah iman ini, tetapkanlah keistiqomahan ini ya Allah, dan
dalam taat kepada, terus diucapkan, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kau cabut nikmat yang berharga ini ya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu qauman ibtamahum. Idza ahabba, ketika cinta Allah ketika senang atau cinta atau demen kaum terhadap kaum atau seseorang, maka kaum tersebut itu akan diuji. Maka jangan sekali-sekali ketika ada tetangga kita atau daerah lain kok diuji oleh Allah, jangan tanya kesalahannya apa ya. Oh, kesalahannya begini. Ada seorang habib ditanya muridnya, kenapa kemarin ada bencana di daerah ini? Apa mereka kurang istighfar atau apa karena mereka itu banyak maksiat? Jangan menyalahkan orang yang di situ, tapi salahkan diri kamu sendiri. Karena kewajiban orang muslim itu mendoakan saudaranya muslim. Makanya diperintahkan astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Istighfarnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk umat Islam. Jadi istighfar kita kurang banyak. Jadi husnudon diperbanyak untuk berprasangka. Saya kan kok metani keelekan ekonomi. Apa metani keelekan? Paham gak Pak? Yang saya lupa metani keelekan ekonomi atau mencari kesalahan orang lain. Jadi itu perdomaannya juga ya. Ketika Allah senang sama hambanya, pasti diuji. Pasti diuji. Ini dipegang ketika kita memegang hadis ini. Ketika Allah menguji kita, misalkan sakit atau kekurangan atau kesusahan, oh ya, saat ini saya diuji oleh Allah, berarti Allah senang sama saya. Langsung cepat-cepat istighfar, banyakin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Rasulullah udah mengatakan liyas ma'atadur'an. Karena Allah itu pengen mendengar rintihan doa kita, rintihan minta maafnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan qala Al-Ghazali wal bala min abwabil jannah. Bala atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suatu pintu surga. Pintu surga bagi orang-orang yang tahu ketika diuji oleh Allah, justru di situ ada potensi peluang besar untuk seseorang ini masuk surga. Li'anna fihi musyahadatu ta'amil adab. Karena seseorang ketika menganggap ini adalah pintu surga, kemudian berpegang tadi hadisnya Rasul, ketika Allah senang sama hambanya pasti diuji. Ketika mendapatkan ujian, kok ingat sama ini dan ingat kalamnya Imam Al-Ghazali bahwasanya bala atau ujian ini adalah termasuk pintu surga, maka seseorang yang diuji oleh Allah ini bisa enjoy, bisa tersenyum ketika sakit pun tersenyum. Ketika diberi ujian oleh Allah, bisa merasakan nikmatnya ujian. Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Wa fihi ya'zul khauf, dan di situ akan terlahir khauf kepada Allah, takut kepada Allah, tambah iman. Kemudian dari situlah